Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba mempelajari seputar tumbuhan beracun ya. Ada apa saja di dalam tumbuhan beracun dan mungkin famili apa saja yang banyak di dalamnya atau beberapa penyusunnya itu ada tanaman yang beracun gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba buka untuk pendahuluannya. Nah, tumbuhan beracun itu apa sih gitu ya? Jadi tumbuhan beracun itu merupakan tumbuhan yang mengandung sejumlah besar zat kimia yang dapat menyebabkan sakit dan kematian apabila termakan melebihi kadar yang telah ditentukan. Nah, itu adalah definisi dari tumbuhan beracun. Nah, mungkin kalian udah familiar ya dengan gambar di sini. Nah, gambar ini banyak kalian temukan di dataran agak tinggi gitu ya, di suhu-suhu sejuk begitu. Tanaman apa ini? Nanti kita cek ya. Kenapa dia ada di dalam tumbuhan beracun? Oke. Baik, kita lihat dulu masih di pendahuluan berdasarkan data yang ada di jurnal yang ditulis oleh Watson et al. Gini ya, tahun 2004, Pusat Pengendalian Racun di seluruh Amerika Serikat menerima lebih dari 57.000 panggilan yang berkaitan dengan paparan tanaman pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2003. Kita lihat di sini persentase yang memasuki urutan ini ya, pengendalian racun gitu ya. Nah, di sini racun dari tanaman ada di posisi dengan angka 57778 dengan persentase 4,6. Dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan pestisida begitu. Ini menunjukkan bahwa beberapa tumbuhan beracun, ini masih datanya di Amerika ya, BTW. Jadi beberapa tumbuhan itu beracun, tapi kita sebenarnya belum aware kalau si tumbuhan itu beracun gitu loh. Nah, karena itu kita coba mempelajari itu di sini. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada famili-famili apa saja sih tumbuhan beracun ini ada? Mungkin ya, ini tidak bisa dipukul rata, oh berarti famili ini semuanya beracun. Enggak kayak gitu ya. Jadi ada beberapa memang spesies dari famili tertentu itu ada yang bersifat sebagai tumbuhan beracun. Kita cek dulu ya. Klik. Nah, di sini ada diantaranya Amaryllidaceae sampai dengan Zamiaceae. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini dari mulai famili dan ada genus ya begitu. Di sini ada misalkan apa ya yang sering kalian temui, Ginkgoaceae ya atau ginkgo. Nah, di sini famili Ginkgoaceae dengan genus ginkgo itu ada yang bersifat sebagai racun gitu ya, tumbuhan beracun. Taxaceae, Taxus, ingat ya. Kemudian apa lagi ya? Banyak deh di sini ada Araceae, tapi hanya di genus-genus ini aja. Liliaceae, dan seterusnya. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Ini Solanum juga ya, Solanaceae, di sini Solanum, Nicotiana, Datura. Nah, ini gambar yang tadi nih, genus salah satu kata kuncinya dari genus Datura. Datura apa? Datura sp. Iya sih benar, cuman lebih spesifik apa ya? Coba kita cek nanti ya. Oke, baik. Kita coba kembali ke menu lainnya.
Jadi dari pendahuluan kita udah belajar. Sekarang masuk ke menu racun, sindrom keracunan, dan manajemen klinisnya. Ada apa saja? Nah, mungkin kalian sudah mengetahui beberapa informasi toksikologi ya dari golongannya. Tapi di sini saya akan menambahkan informasi toksikologi secara ilmiah dan klinis, mulai dari sifatnya yang bersifat antikolinergik dan dari kristal kalsium oksalat, kardioglukosida, dan kejang. Kita mulai dulu dari antikolinergik ya. Nah, untuk golongan antikolinergik ini atau yang berefek sebagai antikolinergik ini genus yang banyak ditemukan itu antara lain dari atropa. Atropa yang kalian pernah pelajari apa? Atropa belladonna ya. Ya, salah satunya. Atropa, Brugmansia, Datura, Hyoscyamus, Solandra, dan Solanum. Nah, Datura lagi ya. Datura metal ya. Udah tahu ya. Nah, dia ternyata memiliki efek antikolinergik. Bagaimana mekanisme keracunannya? Jadi mekanisme keracunannya di sini dia bersifat antagonis kompetitif ya. Asetilkolin pada subtipe muskarinik dari reseptor asetilkolin yang terutama terletak di sistem saraf, parasimpatik, dan otak. Kemudian kita amati lagi manifestasi kliniknya seperti apa. Ternyata manifestasi klinik yang ditimbulkan antara lain kulit kering, hangat, dan kemerahan, retensi urin, dan halusinasi. Kemudian yang terakhir terkait terapi spesifik ya pada efek antikolinergi ini diberikan agen sedasi misalkan benzodiazepin, physostigmin, atau pengembalian sindrom klinis ya, gejala klinisnya dengan dosis 1-2 mg untuk dewasa dan 0,02 mg per kilogram untuk anak-anak. IV diberikan tidak kurang dari 5 menit. Dan antidotum itu biasanya inhibitor cholinesterase, intrasinaps asetilkolin, ya. Kemudian ini adalah contoh untuk kristal kalsium oksalat ya. Jadi tumbuhannya antara lain alocasia, arisaema, brassiaea, sampai dengan spathiphyllum. Nah, bagaimana mekanisme keracunannya? Dia stimulasi mekanis dengan menembus selaput lendir ya. Kemudian dia dapat memicu histamin dan mediator inflamasi lainnya untuk dilepaskan. Ya, ini akan mengakibatkan keracunan. Nah, kemudian manifestasi klinik yang ditimbulkan antara lain nyeri pada orofaringeal. Ya, kemudian pembekakan lokal pada daerah tersebut, adanya gangguan bicara karena terjadi pembekakan ya, keratokonjungtiva, kerusakan mata sampai dengan hilangnya penglihatan, iritasi pada kulit, dan umumnya tidak ada toksisitas secara sistemik, ya bersifat lokal aja gitu maksudnya. Karena kan kristal kalsium oksalat ya, tahu sendiri kristal kalsium oksalat ada yang berbentuk jarum. Nah ini mungkin yang akan memperparah kondisi ya. Kemudian yang terakhir di sini ada terapi spesifik ya. Terapi spesifiknya dengan pemeriksaan dan penata laksanaan saluran nafas karena terjadi iritasi pada daerah itu ya. Untuk nyerinya bisa diberikan lidocain, analgesik, dan irigasi lokal. Selanjutnya ini tentang sebentar. Nah, selanjutnya ini ada kardioglikosida ya. Di kardioglikosida ini contoh tumbuhannya Acocanthera adenium, Adonis, Calotropis, dan lain-lain ya. Dan mekanisme keracunannya di sini ada Na+ atau K+,
ATPase itu dihambat, kemudian akan meningkatkan konsentrasi kalsium dan intraseluler atau sel-sel miokard itu sehingga terjadi peningkatan inotropi jantung. Nah, kalau ini terjadi akan memperlambat denyut jantung. Elevasi yang berlebihan dari kalsium intraseluler akan meningkatkan rangsangan dari miokard. Predisposisi terhadap dysrhythmia ventrikel dan ada vagal tone. Dimediasi neurotransmitter asetilkolin. Nah, ini yang mengakibatkan keracunan, adanya bradikardi dan pemblokan pada jantung, gitu ya. Kemudian bagaimana manifestasi klinisnya? Manifestasi klinisnya ada nyeri abdominal ya, mual, bradikardi dan hiperkalemi. Dan ini mengacu pada manifestasi mekanisme kerjanya tadi itu ya. Kemudian terapi spesifiknya seperti apa? Terapi spesifiknya dengan pemberian antidotum, misalkan antidigitoksin, ya berasal dari hewan, dengan dosis 400 mg atau 10 vial secara IV, dengan atau tanpa serum digoxin. Dan selanjutnya di sini adalah efek keracunan yang ditimbulkan dari kejang. Oleh tumbuhan apa saja? Aetusa, anemone, sampai dengan strychnos. Familiar ya, strychnos ya. Nah, ini genus-genus yang bisa menimbulkan efek kejang karena keracunan. Mekanismenya seperti apa? Jadi antagonis GABA pada reseptor di saluran neural klorida itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan homeostatis asetilkolin, mimikri asam aminotatorik, dan perubahan saluran natrium atau hipoglikemik ya. Nah, strychnine itu bisa menghambat postsinaps dari glisin pada neuron motorik atau spinal cord yang menghasilkan hipereksitabilitas motor neuron. Dan ini akan bermanifestasi sebagai kejang, gitu ya. Selanjutnya ada manifestasi kliniknya adalah tentu adanya kejang tonik-klonik ya. Periode gerakan gemetar diselingi dengan periode hipertonik. Kadang tidak memiliki aktivitas motorik. Pasien dengan kejang umum itu akan hilang kesadaran, inkontinensa urin atau feses, dan sampai menggigit lidah ya. Kemudian bagaimana terapi spesifiknya? Terapi spesifiknya pada gejala hipoglikemi dan hipoksianya diberikan benzodiazepin, misalkan diazepam, pada dosis 5-10 mg dewasa dan 0,1-0,3 mg per kilogram pada anak, atau lorazepam 2 mg pada dewasa dan 0,1 mg per kilogram pada anak secara parenteral. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh tumbuhan beracunnya. Tadi kan masih secara umum ya, genusnya ya. Nah, contohnya ini ada Jatropha curcas, Datura metal ya, yang tadi kita sebutkan. Salah dua atau salah beberapa saja ini yang akan saya sebutkan ya. Ini mungkin kalian bisa lihat, ini ada tulisannya ya, Cannabis sativa, ganja ya. Ini abri ya, abricolium. Coba nanti kita cek ya. Dan ini ada Jatropha curcas. Jatropha curcas. Nah, bagian yang bersifat toksik itu yang mana sih? Gitu ya. Coba kita cek. Bagian yang bersifat toksik adalah bijinya. Kemudian nama toksinnya atau nama senyawa yang bersifat racun gitu ya, apa namanya, adalah jatropin atau kursin. Ini ya. Kemudian di sini dia akan menimbulkan gejala kliniknya berupa mual, muntah, diare,
kehilangan elektrolit, supresi pada fungsi usus. Terapi spesifiknya dengan apa? Bisa menggunakan arang aktif secara intravena, terapi cairan pengganti elektrolit, dan anti-mualnya, anti-emetiknya ya. Nah, ini adalah gambar dari datura metal yang tadi di awal kalian lihat dan mungkin kalian sering menemui ini ya. Bagian toksiknya sebelah mana sih? Ternyata bagian toksiknya semua bagian dari tumbuhan. Ini tipe ya. Ya, nama toksinnya adalah atropin, skopolamin, dan alkaloid. Ya, itu bukan alkaloid ya, alkaloid antikolinergik lainnya. Daun kering itu bisa digunakan untuk batuk dan asma. Kalian nggak asing kan dengan senyawa atropin? Iya, dan itu bagian dari daun keringnya, senyawa yang ada dalam daun keringnya. Tapi kalau digunakan secara berlebihan, tidak sesuai dengan dosis, tentu dia akan bersifat toksik. Gitu. Kemudian manifestasi kliniknya seperti apa? Dia menyebabkan mulut kering dengan disfagia dan disfonia, takikardi, retensi urin, kulit kering dan kemerahan, midriasis, penglihatan kabur, dan pusing. Ya. Kemudian terapi spesifiknya, pengobatan gejala dan terapi suportifnya menggunakan antidotum dan visostigmin yang tadi disebutkan pada penjelasan sebelumnya ya. Bisa kalian lihat kembali. Nah, bahan diskusi kemarin sudah kalian kerjakan dan di sini saya akan memberikan bonus tambahan ya, tumbuhan beracun ada apa saja. Mungkin jelas ya di situ ya. Nah, di sini ada Abrus precatorius. Ya. Abrifolium, simplicianya kan ya. Tapi yang menjadi poisonous atau bagian yang beracun itu ada di bagian bijinya, biji saga. Mentoksinnya namanya abrin, terdiri dari 5 senyawa, glikoprotein, Abrus agglutinin, ya ini yang non-toksik, yang toksik tadi abrin ya. Lektin, abrin, A, B, C, D, ini yang toksik. Menris dan target organ itu ada di gastrointestinal tract. Jadi GI tract-nya yang diserang. Gejala kliniknya rasa terbakar pada mulut dan kerongkongan, muntah, diare, disorientasi, lemah, kejang, dan shock. Nah, infus dari biji ini atau cairan yang diambil dari biji ini akan dapat merusak mata. First aid-nya atau terapi spesifiknya ini bisa dimuntahkan langsung ya. Jadi usahakan muntah dan kumbah lambung, kemudian koreksi keseimbangan cairan atau elektrolit. Bila kena mata, cuci dengan air selama 10 menit. Kemudian di sini, ya. Di sini Jatropha tadi sudah ya, saya rasa. Tinggal ada beberapa tambahan di beberapa poin, itu misalkan pada resiko dan target organnya. Dan yang terakhir ini ada Cannabis sativa dari famili Cannabinaceae. Poisonous spot-nya dari resin coklat ya, resin coklat hasil sekresi bunga betina. Kemudian mentoksinnya namanya delta 9 tetrahydrocannabinol. Menris dan organ targetnya adalah CNS ya. Kemudian gejala kliniknya ada rasa panik, cemas, halusinasi, psikotik, kemudian sakit kepala, rasa tidak nyaman di perut, motor inkoordinasi, distorsi waktu dan tempat, mulut dan tenggorokan kering, takikardi dan tremor. Imunologi, kromosom, reproduksi, dan
janin abnormal. First aid-nya dengan cara menenangkan pasien, berikan rasa nyaman, eksitasinya dengan pemberian diazepam 10 mg secara intramuskular ya. Jadi itu merupakan bahasan kita seputar tumbuhan beracun. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut ya dari beberapa poin di slide ini maupun dari pemahaman mandiri kalian dari tugas kemarin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.